Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Oke, gimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Udah disiapin pelajarannya, bukunya, alat tulisnya udah? Oke, seperti biasa, sebelum mulai pelajaran, Ibu kasih tahu dulu peraturannya. Pertama, semuanya kameranya harus on ya. Jadi nggak boleh ada yang off kameranya. Terus yang kedua, ketika yang lain atau ibu sedang menjelaskan, anak-anak suaranya boleh dimatikan biar suara teman-temannya yang lagi tanya atau ibu yang lagi menjelaskan eh, terdengar suaranya ya. Oke, sebelum mulai ibu absen dulu. Pertama yang ibu sebutkan namanya bilang hadir ya. Naila, Akila. Berdoa terlebih dahulu agar proses pembelajaran kita dilancarkan dan anak-anak semua dapat memahami pelajaran hari ini. Yang pimpin doa hari ini boleh Fadlan. Silahkan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kelipatan. Ini kita akan belajar matematika, materinya tentang KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Nah, sebelum itu kita nyanyi terlebih dahulu ya. Suaranya boleh dinyalakan lagi. Hari ini kita nyanyi Indonesia Raya. Anak-anak pernah nggak ke toko alat tulis? Pernah. Sama siapa? Pernah ya. Oke, terus kalau udah pernah, anak-anak pernah nggak ngelihat pensil warna di toko alat tulis? Kira-kira satu kotak alat tulis ada berapa warna? Biasanya 100. Ada yang 24, ada yang 12. Ada yang 22 juga tahu. Ada yang 22, ada yang 12 enggak? Ada. Ada. Kalau misalkan nih, misalkan, nah, satu kotak pensil warna misalkan ada 12 nih. Ibu pengen beliin kamu, adek, sama kakak. Nah, satu kotaknya ada 12. Ibu belinya 3 kotak. Kira-kira ada berapa tuh? Jumlahin seluruh. 36. Berapa? 36. Ada 36. Gimana caranya? Kok bisa tahu hasilnya 36? 12 kali 3. Hai, pinter. 12 dikali 3 hasilnya 36. Oke, lanjut. Iya, Ibu ada konsep perkalian. Lihat ya. Ini perkaliannya 2 susun ya. Angkanya 2. Oke, bisa? Coba sekarang 25 dikali 12. Coba berapa? Berapa hasilnya? 300. 300 apa 325? 300. Tepuk tangan dulu dong. Hasilnya benar. Hasilnya 300. Oke, Ibu ada lagi nih. Cek.
Hari ini kita akan belajar tentang KPK. KPK itu apa sih? Nah, KPK itu adalah perkalian suatu bilangan dengan bilangan lainnya. Misalkan kelipatan 2. Oke, kelipatan 2 itu ada 2, terus ada 4, ada 6, terus 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, Oke, karena ada di sini ya, tinggal disebutkan. Terus kalau misalkan Ibu bilang kalau kelipatan dari 4 berapa? Satu orang, nggak keroyokan, satu orang. Angkat tangan. Oke, Tifa boleh berapa kelipatan 4? 4, 8, 12, 16, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, sama 32. Keren. Oke, terima kasih Tifa. Cara mencari KPK itu seperti apa? Sebenarnya banyak ya caranya mencari KPK itu. Cuman ini Ibu cari yang paling gampang. Nah, disimak ya videonya. Kita ambil mulai dari angka yang kecil ya. Kita mau cari KPK 6 dan 14. Oke. Cara mencari KPK ini, kita mesti tahu dulu bilangan prima. Bilangan prima itu ada mulai dari yang terkecil, 2, kemudian 3, setelah itu 5, 7, dan seterusnya. Oke, kita mesti tahu bilangan prima ini ya. Nah, cara mencari KPK yaitu kita kasih garis, kemudian dibagi bilangan prima paling kecil, 2. Kita bagi 2. 6 dibagi 2, 3. 14 dibagi 2, 7. Kemudian kita kasih garis lagi. Masih ada yang bisa bagi 2? Tidak ada ya. Kalau tidak ada yang bisa bagi 2, kita lanjut ke bilangan prima berikutnya. Dibagi 3. Kita bagi 3. 3 bagi 3, 1. 7 bagi 3 tidak bisa. Kalau tidak bisa, tulis saja 7. Oke, kita lanjutkan lagi. Kasih garis. Sekarang, dibagi 3, tidak ada ya. Kita lanjut ke bilangan prima berikutnya. Bagi 5. Ada yang bisa bagi 5? Tidak ada. Kita lanjut bilangan prima berikutnya, 7. Ada yang bisa bagi 7? Ada ya, ini 7. Kita bagi dengan 7. 1 bagi 7 tidak bisa. Kalau tidak bisa, tulis saja langsung. 7 bagi 7, 1. Nah, KPK-nya, KPK sama dengan, nah, ini kita kalikan yang di samping. Oke? 2 dikali 3 dikali 7. Sama dengan 2 kali 3, 6. 6 kali 7, 42. Ini KPK-nya. Berapakah KPK dari 10 dan 20? Coba dicari dengan menggunakan tabel. Ayo, 10 dan 20. Berapa jawabannya? 20. Kita cek ya. Jawabannya adalah 1, 2, 3. Hore, jawabannya betul 20. Keren. Kita akan membahas hari sekali. Satpam A mendapat giliran jaga 3 hari sekali. Sedangkan Satpam B mendapat giliran jaga 5 hari sekali. Jika hari ini mereka mendapat giliran jaga bersama-sama, berapa hari lagi mereka mendapat giliran jaga bersama-sama?
penyelesaian. 8 hari. Perhatiin caranya nih. Perhatikan soalnya. Satpam A mendapat giliran jaga 3 hari sekali. Kita tandai. Sedangkan Satpam B mendapat giliran jaga 5 hari sekali. Jika hari ini mereka mendapat giliran jaga bersama-sama. Ingat ya, ada kata bersama-sama. Oke. Berapa hari lagi? Nah, berapa hari lagi mereka mendapat giliran jaga bersama-sama. Oke. Kalau ada soal cerita tentang 3 hari sekali, 2 hari sekali, kemudian ada kata bersama-sama. Oke. Nah, ini menandakan bahasan ini tentang KPK. Oke. Nah, di sini soalnya tentang satpam, yaitu giliran jaga. Boleh jadi di soal lain, misalkan tentang pergi ke pasar 3 hari sekali, atau pergi ke pasar 4 hari sekali, boleh juga. Atau soal ceritanya tentang pergi bimbingan belajar 4 hari sekali. Ada yang pergi bimbingan belajar 2 hari sekali. Kemudian ada lagi kata-kata bersama-sama. Nah, soal itu penyelesaiannya tentang KPK. Oke, harus diingat ya. Nah, untuk kasus ini kita harus cari KPK 3 dan 5. Oke. Cari KPK 3 dan 5. Nanti kita bikin pohon faktornya. Oke. Nah, untuk cara mencari KPK dengan pohon faktor atau ada dengan cara mudahnya, kakak taruh link videonya di deskripsi. Nah, ini kebetulan 3 dan 5 adalah bilangan prima. Kalau bilangan prima, untuk mencari KPK-nya, langsung kita kalikan 3 dikali 5. Kita peroleh 15. Oke? Oke. Nah, di sini jadi Satpam A dan Satpam B Pak, akan Boleh kencing nggak? mendapat boleh. Bu, aku juga pengen kencing, Bu. giliran Kebelet, Bu. jaga bersama-sama 15 hari lagi. Oke? Bisa ya? Kalau soal cerita tentang KPK, ciri-cirinya itu ada kata-kata bersama-sama. Nih, bersama-sama ini berarti menandakan bahwa soal cerita itu adalah KPK. Nanti jangan kebalik. Ada soal cerita tentang KPK, ada soal cerita tentang FVB. Nah, itu jangan kebalik ya. Nah, tadi kita belajar tentang KPK dan sekarang kita belajar tentang FVB. Kalau KPK hari ini kita akan belajar tentang FVB, yaitu faktor persekutuan terbesar. Nah, sebelum kita membahas atau mencari tahu bagaimana cara untuk mencari FVB dari bilangan, kita cari tahu dulu apa itu pengertian dari faktor persekutuan terbesar. Nah, faktor persekutuan terbesar itu adalah beberapa bilangan yang bilangannya positif, bukan bilangan negatif, yang bisa membagi habis kedua bilangan. Ya, jadi kan bilangan itu ada bilangan yang positif, ada bilangan negatif. Nah, kalau FVB ini adalah bilangan positif yang bisa membagi habis kedua bilangan. Itu ya. Kalau hanya bisa membagi habisnya satu bilangan berarti bukan FVB. Nah, berarti kalau FVB itu yang bisa membagi habis kedua bilangan. Contoh misalkan ada 8 sama 4. Nah, yang bisa membagi angka 8 dan 4 itu adalah 4. Nah, 4 dibagi 4 habis.
8 dibagi 4 juga bisa. Gitu ya. Nah, sekarang kita cari bagaimana cara mencari FVB-nya. Oke, simak baik-baik ya. Kalau ada yang penting, ingat dicatat. Pelajaran kali ini kita akan belajar untuk menghitung FPB dan KPK dengan menggunakan bentuk tabel. Silakan adik-adik simak pembelajaran kita kali ini supaya kalian bisa benar-benar memahaminya. Namun sebelumnya jangan lupa untuk kita masuk untuk cara menghitungnya ada ketentuan yang harus kita perhatikan. Catatannya adalah jika bisa membagi semua bilangan, maka angka pembagi dilingkari. Kemudian, bilangan yang digunakan untuk membagi yaitu bilangan prima. Bilangan prima itu yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Nah, kita akan selesaikan contoh soal berikut yaitu KPK dan FPB dari 60 dan 90. Perhatikan, 60 dan 90. Pertama kita bagi dulu dengan 2. 60 bisa dibagi 2 ya. Maka kita tuliskan 2 di sini di kolom bilangan pembagi. Nah, 60 dibagi 2 hasilnya sama dengan 30. Kemudian 90 dibagi 2 sama dengan 45. Karena 60 dan 90 sama-sama dibagi 2, maka duanya kita lingkari. Oke, selanjutnya kita bagi kembali 30 dan 45. 30 ini masih bisa dibagi 2, maka kita tuliskan dibagi 2. Kemudian 30 dibagi 2 sama dengan 15. Kemudian 45 dibagi 2. 45 itu tidak bisa dibagi 2, maka kita tuliskan 45 saja ya. Jadi diingat adik-adik, jika tidak bisa dibagi, maka kita tuliskan angkanya langsung ya. Nah, selanjutnya kita bagi. 15 dibagi 2 tidak bisa, 45 dibagi 2 juga tidak bisa, maka kita ganti dengan 3. 15 dibagi 3 bisa ya, kita tuliskan 3. 15 dibagi 3 sama dengan 5. Kemudian 45 dibagi 3 sama dengan 15. Karena 15 dan 45 sama-sama bisa dibagi 3, maka 3-nya kita lingkari. Selanjutnya kita bagi kembali 5 dan 15 dibagi 2, 5 tidak bisa, kemudian 15 dibagi 2 juga tidak bisa, maka kita bagi 3 ya. Kita tuliskan 3, 5 dibagi 3 tidak bisa, maka kita tuliskan kembali 5. Kemudian 15 dibagi 3 hasilnya sama dengan 5. Kemudian kita bagi lagi 5 dibagi 2 tidak bisa, dibagi 3 juga tidak bisa, maka kita bagi dengan 5. 5 dibagi 5 bisa, maka kita tuliskan 5. 5 dibagi 5 sama dengan 1. Kemudian yang ini juga 5 dibagi 5 sama dengan 1. Hasilnya sudah menjadi 1, ini berarti hasil terakhir. Karena sama-sama bisa dibagi 5, maka 5-nya kita lingkari. Selanjutnya kita akan menghitung FPB-nya. Untuk menghitung FPB, kita ambil bilangan yang dilingkari ya. Yang dilingkari di sini adalah 2, 3, dan 5. Maka kita tuliskan menjadi 2 dikali 3 dikali 5. Kita hitung 2 dikali 3 sama dengan 6, kemudian 6 dikali 5 sama dengan 30. Maka FPB dari 60 dan 90 adalah 30. Selanjutnya kita Semuanya. Sampai sini bisa paham cara mencari FVB? Paham. Apa perbedaannya cara mencari FVB dan KPK? Caranya sama ya dengan menggunakan tabel. Tapi ada yang membedakannya nggak? Coba apa yang membedakannya? FVB itu menggunakan angka yang dilingkari. Kalau KPK? Kalau KPK gimana? KPK semuanya. Nah, kalau KPK itu semuanya diambil ya. Kalau FVB itu hanya bagian-bagian yang dilingkari saja. Yang dilingkari ini adalah
bilangan-bilangan yang bisa membagi kedua bilangan ini. Nah, kalau di sini dari 60 dan 90 itu yang bisa membaginya ada 2, ada 3, dan ada 5. Kalau dikalikan ini jumlahnya 30. Kalau semuanya sudah paham, kita lanjut. Bedakan antara soal cerita KPK dan soal cerita FEB. Khawatir banyak yang Yang ini kita hapus. simak baik-baik. Oke, soal kedua. Ibu membeli 40 kue bolu. Kemudian 30 kue sangko. Kue-kue itu akan diletakkan ke dalam beberapa piring sama rata. Pertanyaan yang A, berapa paling banyak piring yang dibutuhkan? Yang B, berapa banyak kue bolu dan kue sangko dalam tiap piring? Oke, penyelesaian. Oke, kita perhatikan ulang soalnya. Ibu membeli 40 kue bolu, kita tandai. 30 kue sangko, kita tandai. Kue-kue itu akan diletakkan ke dalam beberapa piring sama rata. Nah, perhatikan ciri-cirinya. Jika ada dua benda. Ada dua jenis benda ya. Kalau di sini kue bolu dan kue sangko. Boleh juga misalkan pensil dengan buku atau coklat dengan permen atau yang lainnya. Minimal dua jenis benda. 3 boleh, 4 boleh. Minimal 2 jenis benda ya. Kemudian ada kata-kata diletakkan atau dimasukkan atau dibagikan atau diberikan. Oke, jadi ada kata-kata tersebut ya. Kemudian ke dalam beberapa piring sama rata. Oke, ada kata sama rata atau sama banyak juga boleh ya. Nah, itu ciri-ciri soal yang penyelesaiannya menggunakan FPB. Oke. Kemudian ciri lainnya ada kata-kata berapa paling banyak. Oke, ada kata-kata paling banyak. Kalau di sini karena dia dimasukkan ke dalam piring sama rata, maka ditanya paling banyak piring. Oke. Kalau kata-kata dimasukkan ke dalam kotak berarti pertanyaannya paling banyak kotak. Oke, atau kotak paling banyak yang dibutuhkan. Oke. Kalau diberikan kepada teman, maka pertanyaannya berapa paling banyak teman. Oke. Nah, itu ciri-ciri soal tersebut penyelesaiannya menggunakan FPB. FPB itu faktor persekutuan terbesar, maka di sini pertanyaannya harus paling banyak. Kalau tidak ada pertanyaan paling banyak berarti bukan FPB, karena FPB itu faktor persekutuan terbesar. Oke. Nah, sekarang untuk menyelesaikan soal ini, kita cari FPB 40 dan 30. Kita gunakan pohon faktor. Oke. 40. Dibagi 2, kita peroleh 20. 20 kita bagi 2, kita peroleh 10. 10 dibagi 2, kita peroleh 5. Oke, kita lingkari. Sama dengan 2. 2 ada 3 buah, berarti 2 pangkat 3. Kemudian 5 ada 1, berarti dikali 5. Selanjutnya yang 30. Yang belum bisa cara mencari FPB dan KPK, kakak taruh link videonya di deskripsi. Tonton video tersebut. Dan juga ada cara mudahnya. Oke. Kita bikin pohon faktor 30. 30 dibagi 2. Kita peroleh 15. 15 tidak bisa bagi 2, kita bagi 3. Bagi 3, kita peroleh 5.
Sama dengan 30 berarti 2 kali 3 kali 5. 2 kali 3 dikali 5. Nah, FPB dari 40 dan 30. Perhatikan bilangan pokok atau bilangan dasar yang sama. Di sini ada 2, di sini ada 2. Nah, bilangan pokoknya sama, pilih yang pangkatnya paling kecil. Ini 2 pangkat 3, ini 2 pangkat 1. Maka kita pilih yang 2 pangkat 1. Pangkat satunya tidak perlu ditulis. Oke, berarti 2. Kemudian bilangan pokok yang sama, ini 5, ini 5. Pangkatnya sama ya, ini pangkat 1, ini pangkat 1. Berarti terserah mau pilih yang mana. 2 kali 5. Sementara 3 yang sini, di sini ada 3, di sini tidak ada 3. Berarti tidak dimasukkan. Oke, sama dengan 2 kali 5, 10. Jadi FPB 40 dan 30 yaitu 10. Oke, kita lanjutkan. Pertanyaan yang A, berapa paling banyak piring yang dibutuhkan? Berarti paling banyak piring yang dibutuhkan yaitu 10 buah. Oke. Kemudian yang B, berapa banyak kue bolu dan kue sangko dalam tiap piring? Nah, untuk kue bolu, jumlah kue bolu 40. Jumlah piringnya ada 10. Berarti kita bagi 40 per 10. Sama dengan 40 bagi 10 kita peroleh 4. Berarti kue bolu ada 4 buah. Kemudian kue sangko. Sama dengan jumlah kue sangko 30. Piringnya ada 10, berarti bagi 10. 30 bagi 10 kita peroleh 3. 3 buah. Berarti dalam tiap piring terdapat 4 buah kue bolu dan 3 buah kue sangko. Mudah ya? Oke, sekarang cek WA-nya. Ibu kirim evaluasi. Nanti anak-anak diisi ya. Hari ini Bu tunggu. Oke, ada yang mau bisa nyimpulin kita belajar apa aja sih? FEB dan KPK dan KPK. Oke. FEB, KPK, soal cerita. Ya, bagaimana cara kita menyelesaikan soal-soal ceritanya. Paham semua? Kita tutup pembelajaran kali ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Bersiap.